Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkarnain Amarullah dengan NIM 114 dari kelas 6G Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan belajar mempresentasikan materi mengenai kegiatan ekspor impor dengan studi kasus PT Garuda Food. Baik, yang pertama adalah ekspor. Ekspor adalah kegiatan mengirim baik itu barang, jasa ataupun finansial ke negara luar, dan pelakunya disebut dengan eksportir. Sedangkan impor adalah kegiatan memasukkan barang dari negara luar, baik itu barang, jasa, ataupun finansial, dan pelakunya disebut dengan importir. Yang harus kita perhatikan dalam melakukan kegiatan ekspor, yang pertama adalah kita melakukan segmentasi geografis. Hal ini tidak berbeda jauh ketika kita melakukan segmentasi pasar di dalam negeri. Hal ini juga berlaku ketika kita melakukan kegiatan ekspor. Kemudian yang kedua adalah menggali pengetahuan pasar yang akan kita tuju. Selanjutnya adalah kita melakukan peningkatan kualitas produk kita agar sesuai dengan standar internasional. Maka dalam hal ini, pemerintah memberikan dukungannya kepada para eksportir dan importir untuk meningkatkan kualitas ekspor dan impornya. Dengan cara yang pertama adalah meningkatkan infrastruktur dan sumber daya manusianya. Yang kedua adalah membangun diplomasi ekonomi sehingga terdapat peningkatan akses pasar yang besar, yang luas. Kemudian yang ketiga adalah simplifikasi prosesual untuk menekan biaya dan waktu. Dan yang ketiga adalah pemilihan komoditas pengiriman unggulan dan terpercaya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang praktek kegiatan ekspor dan impor dari PT Garuda Food. Sebagaimana dikatakan oleh Bapak Paulus selaku Direktur PT Garuda Food, beliau menyampaikan bahwa untuk saat ini PT Garuda Food telah melakukan kegiatan ekspornya ke 20 negara di seluruh dunia. Dan PT Garuda Food telah memfokuskan kegiatan ekspornya di belahan Asia Tenggara, India, dan Cina. Maka dalam mewujudkan kegiatan ekspornya PT Garuda Food ini, maka dibentuklah anak perusahaan bernama PT Golden Bird Pacific Trading yang berpusat di Singapura untuk membantu PT Garuda Food dalam melakukan kegiatan ekspornya di seluruh negara yang dituju ini. Bahwa PT Garuda Food terus mengalami peningkatan demi peningkatan dalam melakukan kegiatan ekspornya, bahkan di tengah pandemi pun, yang dimana negara banyak melakukan pembatasan kegiatan, PT Garuda Food tetap mampu meningkatkan kegiatan ekspornya di berbagai belahan negara seperti di India, di Malaysia, dan di Thailand. Apa sih yang dilakukan oleh PT Garuda Food? Maka sebagaimana disampaikan oleh Bapak Paulus, PT Garuda Food telah melakukan inovasi pasarnya, yaitu tidak hanya memasarkan produk dari iklan, melainkan mereka melakukan kerjasama dengan PT Falcon Picture, yaitu untuk memasarkan produk-produk dari PT Garuda Food seperti Geri Chocolatos, seperti biskuit dari PT Garuda, atau kacang-kacangan, kacang Garuda, kacang pilus, dan lain-lain. Mereka melakukan kerjasama dengan Falcon Picture selaku perusahaan dalam bidang film untuk memasarkan produk-produknya di dalam film-film yang dihasilkan dari Falcon Picture tersebut. Saat ini PT Garuda Food telah memiliki 5 pabrik yang ada di Indonesia, yaitu ada 2 pabrik di Pati, lalu ada 1 pabrik di Gresik, dan ada 1 pabrik di Rancakek, lalu ada 1 pabrik di Cikarang. Maka teman-teman, dari sini dapat kita simpulkan bahwa permintaan pasar PT Garuda Food Indonesia ini cukup tinggi, cukup luas, dan cukup besar. Karena PT Garuda Food Indonesia telah melakukan kegiatan ekspornya ke berbagai negara, bahkan ke 20 negara dari India, Malaysia, Thailand, Cina, dan lain-lainnya.
Oleh karena itu, PT Garuda Food Indonesia memohon kepada pemerintah untuk menambah kuota impor gula kristal guna memenuhi kebutuhan produksi dari PT Garuda Food Indonesia. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dari Head of Corporate Communication and Relationship, yaitu Ibu Dian Astriana. Beliau mengatakan bahwa penambahan kuota impor gula rafinasi ini diperlukan untuk mencegah terganggunya kelancaran produksi dari PT Garuda Food Indonesia. Maka teman-teman sekalian, dari sini kita dapat ambil kesimpulan bahwa kegiatan ekspor dan impor ini saling berhubungan, saling berkaitan. Karena apa? Karena sebagaimana yang dilakukan oleh PT Garuda Food Indonesia ini sebagai contohnya, kegiatan impor yang dilakukan oleh PT Garuda Food Indonesia, kegiatan impor gula kristal guna memenuhi kebutuhan produksi, hal ini memiliki tujuan agar produksinya lancar sehingga mampu mencukupi kebutuhan pasar yang cukup luas, yang cukup besar, permintaan pasar yang cukup tinggi. Sehingga kegiatan ekspor PT Garuda Food Indonesia tidak terganggu karena kurangnya produksi. Jadi kegiatan impor dan kegiatan ekspor ini memiliki hubungan dan memiliki kaitan satu sama lain. Baik, demikian presentasi dari saya. Banyak salahnya, mohon untuk dimaafkan dan diikhlaskan dan diluruskan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.